Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Hari ini materi yang mau kita bahas adalah materi bentuk akar. Nah, materi bentuk akar ini sebenarnya berkesinambungan dengan materi yang sebelumnya udah kita pelajari, yaitu materi eksponen atau eksponen itu kan disebut juga bilangan berpangkat. Nah, si eksponen dengan si bentuk akar ini mereka saling berkesinambungan. Pertama, boleh kita perhatikan ini, ada hubungan antara bilangan pangkat dan juga dengan bentuk akar ini. Kita mau lihat dulu hubungan bilangan pangkat dan akar. Nah, di eksponen kan kemarin ada yang kayak gini. Ketika A pangkat M per N, itu kan bisa juga dibuat menjadi A akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, di sini si N ini merupakan indeks, si M-nya ini pangkat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu M dan N-nya ini harus bilangan bulat dan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 artinya harus positif. Nah, biar paham kita lihat contohnya. Misalnya kita disuruh nyatakanlah bentuk berikut ini ke dalam bentuk akar. Nah, yang pertama kita buat 4 soal. Yang pertama X pangkat 3 per 5. Kemudian yang kedua 3P pangkat 2 per 5. Kemudian yang ketiga 3X pangkat 6Y. Kemudian dipangkatkan 1 per 3. Nah, yang keempat ada A tambah B pangkat 1 per 2. Oke, kita selesaikan sama-sama. Untuk yang pertama dia X pangkat 3 per 5. Nah, ini kalau mau diubah dalam bentuk akar berarti jadi akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah, si pembilang di pangkatnya ini jadi pangkat dalam akar. Kemudian si penyebutnya sini kan dia per 5. Nah, itu jadi indeks akarnya. Nah, si 5 ini jadi indeks sehingga jadinya akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah, kemudian yang kedua itu 3P pangkat 2 per 5. Nah, yang di sini yang pangkat 2 per 5-nya itu hanya si P aja. Nah, hanya si P dia yang berpangkat 2 per 5. Jadi, kalau diubah ke bentuk akar ini akan jadi 3 dikali akar pangkat 5 dari P kuadrat. Nah, itulah dia kalau kita ubah ke bentuk akar. Kemudian untuk yang ketiga tadi, 3X pangkat 6Y dipangkatkan 1 per 3. Nah, untuk menyelesaikan ini kita ingat sifat eksponen. Ketika ada A dikali B kemudian dipangkatkan N, itu kan akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, berarti ini sama dengan 3 pangkat 1 per 3 kemudian dikali X pangkat 6 dipangkatkan 1 per 3 kemudian Y pangkat 1 per 3. Ini kan yang 3 sama Y-nya sama-sama pangkat 1 per 3. Berarti, tunggu kita sederhanakan dulu yang X-nya nih. X pangkat 6 dipangkatkan 1 per 3. Berarti ini sama dengan dari sifat eksponen. Ketika A pangkat M
dipangkatkan lagi dengan N, itu akan jadi A pangkat M kali N. Maka kita kalikan 6 dikali 1/3, yaitu jadi 6/3. 6/3 adalah 2, berarti jadi X pangkat 2. Kemudian dikali 3 dikali Y dipangkatkan 1/3. Nah, ini akan sama dengan X kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 3Y. Nah, inilah dia bentuk paling sederhananya. Kemudian yang keempat. Yang keempat tadi A tambah B dipangkatkan setengah. Nah, ini kalau dia pangkat setengah berarti itu sama, langsung aja kita buat jadi akar dari A tambah B. Kalau di sini kan kalau hanya dibuat akar, ini berarti dia indeksnya 2. Kalau indeks akarnya 2 itu tidak perlu kita tuliskan. Nah, inilah dia untuk contoh yang pertama, untuk mengubah suatu bentuk bilangan ke bentuk akar. Nah, yang kedua kita balikkan dia. Kalau yang pertama tadi ini dari bentuk pangkat kita buat ke bentuk akar. Kalau sekarang dari bentuk akar kita buat ke bentuk pangkat. Kita coba ya. Ini kita buat namanya contoh 1. Sekarang kita ke contoh 2. Contoh 2 ini kebalikan dari contoh 1. Contoh 2 disuruh nyatakan bentuk berikut dalam bentuk pangkat. Yang pertama, akar X. Kemudian yang kedua, akar pangkat 3 dari 27 M pangkat 2. Kemudian yang ketiga, Y kuadrat dikali akar pangkat 3 dari Y pangkat 5. Kemudian yang keempat, akar pangkat 5 dari X pangkat negatif 2. Nah, langsung aja kita selesaikan. Kalau akar X ini berarti kan sama dengan ini X pangkat 1, kemudian di sini indeksnya 2. Nah, kalau diubah ke bentuk pangkat berarti ini jadi X pangkat 1/2. Oke, yang kedua ini. Akar pangkat 3 dari 27 M kuadrat. Nah, di sini kan 27 M kuadrat ini berpangkat 1, kemudian indeks akarnya yaitu 3. Berarti ini sama dengan 27 M kuadrat dipangkatkan 1/3. Nah, berarti ini sama dengan, kalau 27 dipangkatkan 1/3, nah itu kan sama juga dengan 27 itu kan kalau kita ubah ke bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Kemudian M, kalau M pangkat 2 dipangkatkan 1/3 berarti itu jadi M pangkat 2 dikali 1/3 atau sama dengan M pangkat 2/3. Kita sederhanakan yang ini. 3 dikali 1/3 itu sama dengan 3/3 atau 1. Berarti jadi 3 pangkat 1 yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3 M pangkat 2/3. Nah, itulah dia untuk yang soal kedua. Nah, kita kerjakan lagi yang soal ketiga ini. Y kuadrat dikali akar pangkat 3 dari Y pangkat 5. Maka ini sama dengan Y kuadrat dikali. Di sini pangkatnya 5, kemudian indeks akarnya 3. Berarti dikali Y pangkat 5/3. Nah, ingat sifat eksponen ketika dikalikan dan basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Yang kemarin waktu belajar eksponen di sifat-sifatnya yang kakak singkat dengan kata. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Berarti ini kita tambahkan 2 ditambah 5/3. Nah, biar bisa kita tambahkan berarti kita samakan penyebutnya. 2 itu sama dengan berarti Y pangkat 6/3 dikali Y pangkat 5/3. Nah, ini sama dengan Y pangkat 6 tambah 5, 11. Berarti jadi Y pangkat 11/3. Itulah dia. Kemudian kita kerjakan yang nomor 4. Yang nomor 4 ini dia
Di sini pangkatnya negatif 2, kemudian indeks akarnya 5. Berarti ini sama dengan X pangkat negatif 2 per 5. Nah, ini bisa juga kita buat jadi X pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 per 5. Karena kan bentuk paling sederhana dari bilangan berpangkat itu, dia pangkatnya harus bernilai positif. Tinggal kita lihat aja nanti di pilihan jawabannya mau yang seperti apa. Nah, ini kan masih bisa kita buat lagi. X pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per X dipangkatkan 2 per 5. Atau ini bisa juga langsung aja kita buat. X pangkat negatif 2 per 5. Langsung aja kita buat jadi 1 per X pangkat 2 per 5. Nah, inilah dia bentuk sederhananya. Ini juga. Kalau ini pilihan ganda, kita lihat aja pilihannya mana yang ada. Bentuk seperti ini kah atau bentuk seperti ini. Ini sama aja. Oke? Sampai sini apakah adik-adik sudah mengerti? Semoga untuk yang pertama ini hubungan bilangan pangkat dan akar udah dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, operasi aljabar pada bentuk akar itu yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat kita lakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Ntar ya, kakak tulis dulu. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar itu dapat kita lakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Nah, bentuk akar yang sejenis itu kayak mana sih, Kak? Nah, biar kita paham bisa kita perhatikan contoh ini. Karena kan kalau cuma dibilang bentuk akarnya sejenis, kayak mana yang bentuk akarnya sejenis gitu. Kita perhatikan contoh yang pertama, misalnya 4 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, ini kan dia akarnya sejenis, dia sama-sama akar 3. Kemudian indeks akarnya itu sama-sama 2, nggak dituliskan dia. Nah, berarti ini dia merupakan akar sejenis, berarti bisa dia kita jumlahkan. Langsung aja tambahkan yang bilangan di depan akar, yaitu 4 dan 2. Tinggal kita tambahkan 4 tambah 2 yaitu 6. Berarti hasilnya 6 akar 3. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua 5 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikurang 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Ini kita perhatikan lagi, apakah akarnya sejenis? Iya, Kak, sejenis. Kenapa sejenis? Indeks akarnya sama-sama 3, Kak. Kemudian bilangan di dalam akar juga dia sama-sama 2 dan pangkatnya sama-sama berpangkat 1. Berarti tinggal kita kurangkan aja bilangan di depan akar, yaitu 5 dan 2. Berarti 5 kurang 2 adalah 3. Hasilnya 3 dikali akar pangkat 3 dari 2. Oke, contoh ketiga. 3 akar 5 dikurang akar 20. Nah, ini 3 akar 5 dikurang akar 20. Apakah akarnya sejenis? Coba kita lihat. Di sini dia indeks akarnya sama-sama 2, tetapi bilangan di dalam akar berbeda. Nah, dia ini berbeda, Kak. Ini bisa nggak kita operasikan? Kita lihat dulu. Ternyata si 20 ini bisa kita buat, kita manipulasi biar dia jadi ada akar 5-nya. Kita coba ya. Berarti jadi 3 akar 5 dikurang akar 20 itu kan itu sama dengan akar 4 dikali 5. Nah, berarti jadi 3 akar 5 dikurang akar 4 berapa, Dek? Ya, 2. Berarti 2 akar 5. Nah, kalau seperti ini dia udah akar sejenis, berarti bisa kita operasikan. Tinggal kurangkan bilangan di depan akar. Berarti 3 dikurang 2, 1. 1 nggak perlu dituliskan, tinggal tulis akar 5. Oke, yang keempat. Keempat, akar 2 ditambah akar 7. Nah, kalau ini apakah akarnya sejenis? Kita lihat di sini akar 2, sini akar 7. Indeksnya sama-sama 2, tapi yang di dalam akar bilangannya berbeda.
Nah, kalau seperti ini nggak bisa kita operasikan. Berarti bentuk paling sederhananya dia yaitu udah seperti ini, akar 2 ditambah akar 7, nggak bisa kita operasikan lagi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita ambil kesimpulan. Yaitu yang pertama dia kesimpulannya ketika A dikali akar pangkat N dari C ditambah B dikali akar pangkat N dari C itu sama dengan A ditambah B dikali akar pangkat N dari C. Nah, demikian untuk yang pengurangannya. Ketika A dikali akar pangkat N dari C dikurang B dikali akar pangkat N dari C, ini akan sama dengan A dikurang B dikali akar pangkat N dari C. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah si A dan si B merupakan elemen bilangan real dan yang di dalam akarnya itu dia harus elemen bilangan real positif. Nah, itulah dia untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita masuk ke operasi yang selanjutnya, yaitu perkalian bentuk akar. Nah, kalau dia perkalian bentuk akar, langsung saja kita kalikan yang di dalam akarnya dan juga bilangan yang di depan akar. Nah, misalnya akar 3 dikali akar 2, berarti itu sama dengan akar 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa, Dek? Ya, betul, 6. Yang kedua, 2 akar 5 dikali 3 akar 2. Langsung aja, bilangan di depan akar kita kalikan. 2 dikali 3, 6. Kemudian yang di dalam akar dikalikan juga. 5 dikali 2, 10. Berarti hasilnya sama dengan 6 akar 10. Oke, yang ketiga, akar 3 dikali 2 akar 6. Nah, berarti di sini kan bilangan di depan akarnya 1. 1 dikali 2, 2. Kemudian kalikan yang di dalam akar. 3 dikali 6, 18. Berarti 2 akar 18. Nah, tapi ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 2 dikali akar 9 dikali 2. Akar 9 berapa, Dek? 3. Berarti jadi 3 dikali 2, 6. 6 akar 2. Inilah dia hasilnya paling sederhana. Kemudian yang ini akar 7 dikali akar 7. Nah, ini kan dia indeksnya sama-sama 2 dan ini bilangan di dalam akar sama-sama 7. Kalau akar 7 dikali akar 7 dan indeksnya sama-sama 2, maka akarnya hilang. Hasilnya ini jadi 7. Atau kalau kita kalikan juga bisa. 7 dikali 7 kan 49. Kemudian akar 49 itu dia hasilnya 7. Nah, dari sini bisalah kita ambil kesimpulan sama kayak yang dari penjumlahan dan pengurangan tadi. Nah, kesimpulannya ada 3 dari sini. Yang pertama, ketika akar C dikali akar D itu sama dengan akar C dikali D. Langsung dikalikan bilangan di dalam akar. Nah, kesimpulan yang kedua, ketika ada A dikali akar C, kemudian dikalikan lagi dengan B akar D. Nah, ini sama dengan bilangan di depan akar kita kalikan. Berarti A dikali B, kemudian yang di dalam akar juga dikalikan. Akar C dikali D. Oke, yang ketiga, ketika akar C dikalikan akar C, maka hasilnya adalah C. Nah, inilah dia untuk yang operasi kedua, yaitu perkalian bentuk akar. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, misalnya ketika kita menemukan bentuk akar yang A per akar B. Nah, ini kan dia irasional. Nah, ini mau kita ubah ke bentuk rasional. Caranya adalah dengan kita kalikan si pecahan itu dengan akar B per akar B. Nah, ginilah dia cara merasionalkannya. Biar paham, kita kasih contoh. Contohnya, kita disuruh rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Nah, misalnya contoh soalnya adalah ini. Yang pertama, 3 per akar 2. Ini mau kita rasionalkan. Berarti kita kalikan dengan
akar B per akar B. Nah, di sini kan dia yang menjadi B-nya ataupun yang menjadi penyebutnya yaitu si akar 2. Berarti kita kalikan akar 2 per akar 2. Nah, ini jadi sama dengan 3 dikali akar 2 adalah 3 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Nah, ini berarti sama dengan 3 per 2 akar 2. Inilah dia bentuk rasionalnya. Oke, yang kedua 2 per 3 akar 5. Nah, di sini kan yang bentuk akar dia akar 5-nya aja. Berarti kita kali akar 5 per akar 5. Sama dengan 2 dikali akar 5 yaitu 2 akar 5 per yang di bawahnya. 3 akar 5 dikali akar 5 berarti akar 5 dikali akar 5 yaitu 5. 5 dikali 3, 15. Berarti 2 akar 5 per 15 atau sama dengan 2 per 15 akar 5. Oke, yang ketiga akar 2 per akar 3. Nah, di sini kan penyebutnya akar 3, berarti kita kalikan akar 3 per akar 3. Nah, akar 2 dikali akar 3 jadi akar 6. Kemudian penyebutnya akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Nah, berarti ini sama dengan 1 per 3 akar 6. Inilah dia kalau merasionalkan pecahan yang berbentuk A per akar B. Nah, yang kedua kalau pecahannya berbentuk A per B tambah akar C atau A per B kurang akar C. Nah, kalau ketemu bentuk yang seperti ini berarti untuk merasionalkannya kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Yang pertama untuk B tambah akar C, bentuk sekawannya itu adalah B dikurang akar C. Demikian sebaliknya untuk yang B dikurang akar C, ini dia bentuk sekawannya yaitu B ditambah akar C. Oke, contohnya gini. Contoh kita disuruh rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Nah, yang pertama misalkan dia yang mau kita rasionalkan adalah 3 per 1 ditambah akar 2. Nah, berarti ini kita kalikan ke bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari 1 ditambah akar 2 adalah 1 dikurang akar 2. Berarti kita kalikan 1 dikurang akar 2 per 1 dikurang akar 2. Pembilangnya berarti jadi 3 dikali 1 dikurang akar 2. Kemudian untuk penyebutnya 1 ditambah akar 2 dikali 1 dikurang akar 2. Kita ingat bentuk A plus B dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Yang bentuk seperti ini. A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, berarti kalau yang ini kita anggap yang ini adalah A-nya, kemudian yang ini B-nya. Berarti hasilnya sama dengan 1 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, kemudian akar 2 kuadrat adalah 2. Berarti jadi 1 kurang 2. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. 3 dikali 1 adalah 3. 3 dikali min akar 2 yaitu min 3 akar 2. Per penyebutnya tadi 1 dikurang 2 adalah negatif 1. Nah, berarti ini sama dengan 3 dibagi negatif 1 adalah negatif 3. Kemudian negatif 3 dibagi negatif 1 berarti jadi positif 3 akar 2. Inilah dia hasil dari yang pertama, merasionalkan 3 per 1 tambah akar 2. Kemudian yang kedua yang mau kita rasionalkan 5 per 3 dikurang akar 2. Nah, 3 dikurang akar 2 bentuk sekawannya berapa, Dek? Yaitu 3 ditambah akar 2. Berarti kita kalikan 3 tambah akar 2 per 3 ditambah akar 2. Kalikan pembilang dengan pembilang. Jadi sama dengan 5 dikali 3 tambah akar 2. Kemudian untuk penyebutnya, ingat sifat yang tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Berarti ini jadi si 3 ini A-nya,
akar 2B-nya. Berarti 3 kuadrat yaitu 9. Kemudian akar 2 kuadrat yaitu 2. Berarti jadi 9 kurang 2. Kalikan si pembilang ini. 5 dikali 3 yaitu 15. Kemudian 5 dikali akar 2. T plus 5 akar 2. Penyebutnya adalah 9 dikurang 2, 7. Nah, inilah dia bentuk rasionalnya. 15 ditambah 5 akar 2 per 7. Nah, sampai sini apakah adik-adik sudah paham? Oke, mudah dia kalau hanya merasionalkan aja. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Yang ketiga, ketika pecahannya itu berbentuk A per akar B ditambah akar C atau A per akar B dikurang akar C. Kalau tadi kan cuma C-nya aja yang dalam akar. Nah, kalau ini semua penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, ini sama juga, tinggal kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Nah, untuk yang pertama, akar B ditambah akar C, akar sekawannya itu yaitu akar B dikurang akar C. Ini dia akar sekawannya. Demikian sebaliknya, untuk yang akar B dikurang akar C, maka akar sekawannya adalah akar B ditambah akar C. Ini akar sekawannya. Nah, untuk penerapannya kita lihat dari contoh ini. Misalnya mau kita rasionalkan penyebut dari pecahan-pecahan ini. Yang pertama dia 3 per akar 5 ditambah akar 2. Kemudian yang kedua nanti akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Nah, kita selesaikan yang pertama ini. Kita lihat akar sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya kan akar 5 ditambah akar 2. Berarti akar sekawannya yaitu akar 5 dikurang akar 2. Berarti kita kalikanlah dia dikali akar 5 dikurang akar 2 per akar 5 dikurang akar 2. Nah, pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Berarti jadi 3 dikali akar 5 dikurang akar 2 per penyebutnya sama kayak tadi, A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti di sini si A-nya adalah akar 5, si B-nya adalah akar 2. Berarti akar 5 kuadrat adalah 5. Kemudian akar 2 kuadrat adalah 2. Berarti jadi 5 kurang 2. Nah, kalikan yang si pembilangnya. 3 dikali akar 5 adalah 3 akar 5. Kemudian 3 dikali min akar 2. Berarti jadi min 3 akar 2. Penyebutnya jadi 5 dikurang 2 yaitu 3. Nah, ini sama dengan 3 dibagi 3 berarti 1. Tersisalah dia akar 5. Kemudian min 3 dibagi 3 berarti min 1. Atau yang sisa adalah min akar 2. Kok jadi akar 3? Maka hasil akhirnya adalah akar 5 dikurang akar 2. Itulah dia bentuk rasional dari 3 per akar 5 ditambah akar 2. Nah, untuk yang kedua ini kita lihat penyebutnya yaitu akar 3 dikurang akar 2. Berarti akar sekawannya adalah akar 3 ditambah akar 2. Berarti untuk merasionalkannya tinggal kita kalikan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Oke, langsung aja. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Kemudian akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Berarti jadi akar 6 tambah 2 per. Kalau untuk penyebutnya berarti akar 3 kuadrat yaitu 3. Kemudian akar 2 kuadrat yaitu 2. Berarti jadi 3 dikurang 2. Nah, ini sama dengan akar 6 ditambah 2 per 3 dikurang 2, 1. Berarti sama dengan akar 6 ditambah 2. Nah, inilah dia cara untuk merasionalkan bentuk yang pecahan seperti ini. Bentuk pecahan yang irasional. Kalau kita mau merasionalkan tinggal kita kalikan dengan
bentuk sekawannya atau akar sekawannya. Kalau dia bentuk pecahan yang semua penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, kalau dia tadi yang salah satu penyebutnya aja yang dalam bentuk akar, berarti kita kalikan yang kayak gini tadi. Ketika dia B plus akar C, maka bentuk sekawannya B min akar C. Ketika dia penyebutnya B min akar C, maka bentuk sekawannya B plus akar C. Nah, inilah dia materi kita hari ini untuk yang bentuk akar. Nah, menurut kakak ini materi yang mudah untuk dipahami. Semoga adik-adik juga paham ya dengan apa yang udah kakak jelaskan. Baik, demikian dululah untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih adik-adik.